Nusantara, mengawali vlog dari Martono Family, kita akan memasak sambal tumpang. Ya, sambal tumpang ini di daerah Karesidenan Surakarta ini sangat terkenal dan sangat favorit. Kalau di daerah Klaten itu namanya letok. Tapi sama, sambal tumpang sama letok ini sama. Bahan dasarnya dari tempe yang sudah agak membusuk. Nah, apa aja bahannya dan bumbunya? Di pertama ini akan saya sampaikan detail. Bahan dasarnya apa, bumbunya apa, cara masaknya bagaimana. Sambal tumpang ini bahan dasarnya adalah tempe. Tempe dan tempe yang sudah membusuk. Lalu untuk bumbu halusnya nanti ada sendiri, toppingnya ada sendiri. Yang pertama, ini bahan dasar dari sambal tumpang adalah tempe. Saya pakai tempe balok, ini 1 lonjor yang masih baik. Nanti kita akan potong-potong dadu seperti ini, karena nanti kita akan rebus. Yang pertama, tempe yang sudah membusuk. 1 lonjor juga tempe balok. Lalu saya pakai tambahan tempe yang sudah membusuk itu pakai tempe bungkus daun pisang. Karena ini aromanya yang paling kuat. Ini bahan dasarnya. Untuk isian dari sambal tumpang ini, Sobat Nusantara itu bebas ya mau memberikan isian apa aja. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan isian yaitu tahu putih. Ada 25 tahu putih. Terus ada tahu gembos atau tahu pong. Ini ada 25 juga. Terus yang tidak lupa yang membuat lebih istimewa itu adalah krecek. Krecek ini adalah kulit sapi atau kulit kerbau. Bebas. Terus bumbunya apa aja? Sambal tumpang ini adalah makanan pedas, Sobat Nusantara. Jadi akan sangat lebih istimewa apabila sambal tumpang ini terlihat merah cerah. Yang pertama, bumbu halusnya itu adalah cabai rawit. Karena saya penyuka pedas, ini ada 30 cabai rawit. Terus penguat rasanya kita pakai cabai merah keriting, itu ada 10. Terus untuk ada terasi juga sebagai penguat dari sambal tumpang ini. Ada pete, saya pakai 1 jari pete aja. Tidak lupa ini ada cabai merah besar, jumlahnya 15. Cabai merah besar ini untuk mengeluarkan warna merahnya supaya nanti lebih istimewa. Ada 15 bawang putih, 15 siung bawang putih. Terus ada 20 siung bawang merah. Ada 2 cm kencur. Kencur ini membuat rasa dari sambal tumpang ini nanti lebih segar. Yang saya sebutkan tadi adalah nanti ditumbuk, ditumbuk. Terus untuk memberikan aroma dari sambal tumpang itu sendiri, saya menggunakan daun salam, ini ada 7 lembar. Terus untuk daun jeruk, ini ada 8 lembar. Sama saya pakai lengkuas, ini sekitar 5 cm. Satu besarnya 1 jempol, panjangnya 5 cm. Tidak lupa ada garam. Terus ada penyedap rasa. Juga ada nanti Sobat Nusantara bisa pakai gula pasir atau bisa pakai gula Jawa untuk lebih mengeluarkan aroma dari masakan itu sendiri. Tidak lupa saya menggunakan santan cair dari 1 kelapa yang sudah tua. Kita parut atau kita giling lalu kita peras. Kita nanti untuk campuran dari sambal tumpang itu sendiri.
Oke, Sobat Nusantara, kita akan mulai untuk memasaknya. Sobat Nusantara, kita akan mulai merebus semua bahan dasar dan bumbu-bumbu. Yang pertama, tempe yang balokan tadi kita potong-potong dadu. Tempe yang masih bagus, dan ini juga kita masukkan tempe yang sudah membusuk. Tempe tambahan lagi yang busuk tadi. Kita masukkan semua cabai rawitnya, kita sisihkan agak di pinggir. Cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, dan kencur kita masukkan semuanya. Tidak lupa juga kita sekalian masukkan petenya biar nanti aromanya tercampur dengan baik. Tidak lupa terasi kita juga masukkan. Cabai merah keriting kita juga masukkan. Dan tidak lupa dari bumbu dapur tadi, semua daun salam sama daun jeruk juga kita masukkan. Laos juga kita masukkan. Sobat Nusantara boleh menggeprek dulu laos ini atau tidak, karena nanti waktu direbus aroma dari laos juga sudah akan keluar. Sebagai perhatian Sobat Nusantara, untuk topping-topping nanti kita akan masukkan setelah semua bahan ini kita tumbuk dan setelah kita masak kembali. Jadi untuk semua topping ini jangan dimasukkan dulu ke bahan saat ini. Sobat Nusantara, semua bahan dasar dan bumbu halus ini kalau menurut saya ini kita rebus dulu semua supaya nanti matang. Lalu nanti kita akan tumbuk terpisah. Bumbunya kita ambil sendiri, tempenya kita ambil sendiri dan kita tumbuk. Karena nanti semua bahan yang ada di tempat ini nanti akan kita tumbuk, bisa diulek juga bisa. Biarkan ini sampai mendidih dulu dari semua bahan yang ada di panci ini. Kita rebus, tidak lupa kita tutup supaya aromanya tidak keluar dan lebih cepat untuk matangnya. Sobat Nusantara, sambil menunggu tempe dan bumbu yang kita rebus matang, kita persiapkan alat untuk menumbuk. Di sini saya sudah siapkan lumpang. Sobat Nusantara juga bisa memakai lemper ya, lemper dan ulekan. Bisa dipakai juga lumpang dan tumbukannya. Kalau saya menyarankan kalau kita membuat sambal tumpang itu jangan di blender, karena nanti jatuhnya akan sangat lembut dan membuat karakter sambal tumpang itu menjadi tidak enak, malah kayak seperti bubur jatuhnya. Karena kalau diulek atau ditumbuk ini nanti tempenya ini masih akan ada seperti gumpalan-gumpalan, dan itu sensasinya saat kita makan sambal tumpang tersebut. Ini sudah saya siapkan lumpang dan tumbukannya nanti untuk menumbuk. Usahakan sampai benar-benar mendidih dan semua tempe menjadi lunak ya Sobat Nusantara, supaya nanti waktu ditumbuk atau diulek itu lebih gampang. Dan ini aromanya itu udah menggugah selera Sobat Nusantara.
walaupun ini belum matang ya. Kira-kira 20 menit kita matikan apinya. Lalu nanti kita mulai menumbuk atau mengulek semua yang ada di dalam panci ini. Ini sudah saya matikan dari kompor. Ini kita mau mulai tumbuk. Yang pertama kita ambil dulu tempenya. Baik itu tempe yang belum membusuk atau tempe yang sudah membusuk, kita tumbuk berbarengan tidak apa-apa. Tetapi jangan berbarengan dengan bumbu-bumbu halus tadi, karena kita akan tumbuk secara terpisah. Yang perlu diperhatikan untuk menumbuk tempe ini tidak perlu halus-halus ya Sobat Nusantara, supaya nanti waktu kita makan itu akan lebih enak. Yang penting waktu perebusan ini kedelai yang ada di tempe ini udah empuk. Kalau Sobat Nusantara itu di rumah ada lemper atau ulekan juga bisa. Yang penting jangan di blender. Seperti ini Sobat Nusantara. Jadinya tidak terlalu halus juga tidak terlalu kasar. Masih menonjolkan karakter dari tempe ini sendiri. Oke. Ini kita ambil tempenya untuk kita tumbuk. Sobat Nusantara, ini aroma dari masakan ini itu udah tercium menggoda, udah sangat wangi. Cuma masalahnya ini belum matang. Prosesnya masih panjang ini, Sobat Nusantara. Ini kalau ditumbuk hanya ditekan-tekan saja supaya tempenya ini lepas dari ikatan ragi. Sobat Nusantara, kita mulai menumbuk untuk bumbu-bumbu halusnya ya. Untuk daun-daunnya kita sisihkan, petainya juga. Yang kita tumbuk adalah cabai, bawang merah, sama bawang putih. Ini kita tumbuk untuk bumbu halusnya.
tidak sendirikan ya Sobat Nusantara, tidak sendirikan, jangan dicampur dengan tempenya untuk bumbunya ini. Nanti untuk mulai memasak sambal tumpangnya ini ada dua cara Sobat Nusantara. Yang pertama, bumbu halus ini bisa disangrai dahulu dengan minyak sampai harum, atau bisa langsung direbus dengan tempenya. Selama ini untuk saya sangrai dulu sebentar dengan minyak sampai keluar aroma harum, baru saya masukkan tempe dan sisa air rebusan. Oh ya Sobat Nusantara, untuk air rebusan ini jangan dibuang ya, karena ini nanti kita akan gunakan untuk campuran memasaknya. Air ini itu mengandung inti sari dari sambal tumpang ini sendiri. Nah, ini kita akan menumis bumbu halusnya yang sudah kita tumbuk dengan minyak secukupnya. Aduk-aduk sampai keluar aroma dari bumbu itu sendiri. Kita tunggu sebentar. Dan nanti setelah aroma dari bumbu ini keluar, kita masukkan tempe beserta air rebusan tadi ya. Ini sudah keluar Sobat Nusantara, baunya sangat menggoda selera sekali. Lalu kita masukkan pelan-pelan air beserta tempe tadi. Ini Sobat Nusantara tampilannya, merah merona, sangat cantik, dan aromanya begitu semerbak menggoda. Ini masih setengah jalan ya Sobat Nusantara. Kita tunggu dulu ini sampai mendidih, airnya menggumpal-gumpal. Nanti kita akan masukkan santan. Sambil menunggu airnya menggumpal, tanda udah panas, kita masukkan gula pasir 2 sendok plastik. Tapi ini tergantung Sobat Nusantara ya, ada yang suka manis, ada yang tidak suka. Lalu penyedap rasa, kita masukkan 2 sendok. Garam secukupnya. Nanti kita rasa ulang lagi. Ini kita masukkan 2 sendok penuh. Nanti kita rasakan lagi. Sekiranya kurang, kita akan tambah. Kita aduk dulu sambil kita menunggu nanti udah panas. Lalu kita masukkan santan. Kita masukkan topping-toppingnya. Sobat Nusantara, ini sudah mendidih. Kita masukkan krecek, lalu kita masukkan tahu gembosnya. Jangan lupa tahu putihnya.
sama santan. Santan ini tadi sudah kita saring ya, Sobat Nusantara. Kita aduk sebentar untuk memastikan semuanya tercampur. Kita tenggelamkan kreceknya, kita tenggelamkan tahunya. Lihat Sobat Nusantara, warnanya sangat cantik. Ini tinggal proses pematangan. Kita tutup lagi. Nanti kita tunggu sampai mendidih kembali, kita koreksi rasa. Kalau memang sudah pas garamnya, manisnya, sama penyedap rasanya, siap untuk dihidangkan. Kita lihat dulu Sobat Nusantara, sama kita rasakan untuk koreksi rasa ya. Tadi sudah saya koreksi rasa, ternyata kurang asin. Ini kita tambahi asinnya, sama penyedapnya kita tambah sedikit lagi. Oh ya Sobat Nusantara, untuk sambal tumpang ini kalau ada yang suka dengan telur, ini bisa dikasih telur rebus ya. Menarik juga kalau dikasih telur rebus. Tapi kalau saya ini sudah cukup dengan dikasih krecek sama tahu, terutama tahu yang gembos ini. Ini udah menggugah selera. Nah, Sobat Nusantara, ini untuk sayur tumpangnya sudah selesai dan udah matang. Rasa juga udah mantap. Ini tampilannya. Yang kita masak tadi untuk 20 porsi, karena memang besok kita mau jualan. Untuk rasanya udah oke, tampilannya udah oke, sangat cantik. Lihat ini Sobat Nusantara. Dan rasanya 1-10 udah 9. Oke. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan vlog pertama dari Martono Family. Pertama yang kita masak adalah sayur sambal tumpang. Terima kasih.